Oh iya, anarkis. Iya tuh. Gimana tuh? Yang mana ya? Ya. Tidak ada hubungannya ini sebenarnya, cuma pengen dibahas aja. Pengen dibahas. Mana tuh anarkis gara-gara demo ya? Iya. Oh. Apa kamu bilang anarkis itu? Yang dari KBBI ya? Iya. Soalnya Bu, gini loh Tap, aku tuh kayak Kayak greget, apa aku gimana? pernah merasakan bahwa aku salah menyebut gitu dan aku ditegur sama orang. Jadi kayak artinya tuh bukan itu loh gitu. Terus coba deh kamu cari di KBBI artinya apa? Oh, I'm sorry gitu kan. Terus habis itu mereka karena aku tahu gitu kan ya maksudnya artinya tuh bukan gitu loh sayang gitu. Jadi akhirnya aku greget sendiri karena itu sudah terlalu menjamur, bahkan akun kampus, bahkan koran, media gitu-gitu mereka masih menyebut itu anarkis gitu. Padahal Udah gitu. apa yang kamu temukan? Anarkis itu adalah apa ya? Anarkis itu dari anarkisme, dari sebuah kata anarkisme yang berarti pemahaman tentang kebebasan lah, ataupun menurut aku sih ya simpelnya adalah dia itu menolak dengan tegas ataupun menuntut ya mungkin ya menuntut kebebasan dari masyarakat oleh karena pemerintah yang terlalu mengekang, pemerintah yang terlalu menuntut kepatuhan dari masyarakat sehingga masyarakatnya tidak demokratis, masyarakatnya jadi seperti ya cuma bahasa kasarnya kacung pemerintah doang lah kayak gitu kan. Aku suruh manut gitu. Padahal kita loh yang bersuara untuk kami juga. Nah, tapi seringkali anarkis itu disalahartikan dengan tindakan kekerasan. Itu padahal bukan seperti itu. Lebih baik kita sebutnya ini aja deh chaos aja daripada anarkis. Kisruh ya bener tuh kisruh. Chaos terlalu tinggi. Chaos itu kan keadaan yang orang nggak tahu mau ngapain tapi ikut-ikutan. Misalnya biasanya itu karena psikologi massa sih, kan psikologi massanya udah ricu segala macam itu chaos sih. Kalau kisruh ya sekedar kisruh, orang masih sadar loh. Saya mau menghindar nih, kalau kayak ini sampai kalau saya nggak ngelakuin kriminal, saya minoritas. Itu chaos biasanya gitu. Zaman 98 tuh katanya sampai orang yang nggak ngejarah di Jakarta itu minoritas. Jadi budaya ya. Jadi harus ikut-ikutan ngejarah gitu. Itu zaman 98. Nih soal kamu nyari kata di KBBI itu, aku inget ini gara-gara itu budaya kami di fisik ya. Budaya kami di fisik itu suatu kementokan berpikir, atau untuk orang meluruskan sama aja sih. Untuk meluruskan berpikir, kami anak-anak di fisik biasanya kalau lagi rapat, coba deh cek KBBI gitu. Dan semuanya udah bisa diem semua kalau udah KBBI yang berbicara gitu. Kayak seolah-olah arti apa? Pamungkas banget. Padahal juga namanya KBBI kan sistem ya, hasil daripada kayak pengejaan bahasa segala macam. Untuk diterapkan ke kasus pun belum tentu bisa. Tapi aku sih salut sampai kepedulian Ellen untuk greget sama hal itu tuh sampai dibikin nyari itu terus di storyin dan banyak yang respon. Ya, aku juga nggak expect bakal banyak yang respon karena menurut aku kayak itu hal yang sederhana, hal yang aku pikir tapi menurutku urgent saat itu sih. Ya, saat itu urgent karena memang lagi heroik banget semua masa aksi dan sebagainya. Terlepas dari aku mendukung aksi itu atau enggak gitu kan ya, tapi itu aku membenarkan dari sisi bahasa aja sih sebenarnya. Gitu. Karena kita di Indonesia ya udah aku pakainya KBBI. Aku tambahin artikel-artikel, buku-buku kayak gitu yang aku baca doang kayak gitu kan. Maksudnya sedikit doang gitu yang bisa dipahami teman-teman karena kebanyakan temanku tuh anak eksak gitu kan. Anak eksak yang mungkin tidak membaca atau belum membaca. Dan kurang cara pergaulan pun kurang concern lah untuk masalah-masalah kayak gitu kan. Apa sih Len gitu, kayak gitu apa sih? Sumpah tak aku sering begitu
ketika aku mulai bicara soal sosial gitu ataupun akhirnya ngomongin politik kita di negeri kita gitu ya, kadang aku nggak mikir berat tapi sebelum lah udah yang penting tugas kuliah gitu loh gitu. Itu yang akhirnya gue oke, habis itu aku ngobrol tentang kayak gitu lagi sama dia gitu. Padahal bagi orang eksak ranah sosial itu penting untuk dia tahu, sekedar tahu aja menurutku ya, supaya dia nggak dibodoh-bodohin. Iya, nggak dibodoh-bodohin. Maksudnya gini, kalau dia jenius, katakanlah dia jenius banget MIPA gitu kan, kimianya jenius. Dia praktikum terus pas dia nyampe ke rumah dibodohin sama tetangganya gitu. Disulitin birokrasi sama RT-nya gitu. Karena dia nggak tahu, nggak melek sosial, nggak melek politik gitu kan. Gampang bodoh. Nah kalau orang sosial, menurutku ya nggak harus tahu soal sains. Iya. Nggak harus tahu soal sains. Karena iya, karena sains itu pusing. Iya, lumayan. Aku ngeliat teman-teman yang saintek dia sampai masih ada yang ikut organisasi, ikut BEM, itu salah apa ya? Kalian praktikum sampai malam. Kadang-kadang ada yang praktikum sampai pagi gitu. Itu masih tempat organisasi gitu. Itu tahu tuh. Kami tuh di sosial di TV terutama ya. Pulang jam 2. Sehari mata kuliah 1. Habis itu pulang ke kosan. Malu ngapain ya, nongkrong? Ya rapat. Ya di sekre. Nggak ada tuh praktikum di luar itu nggak ada. Dan banyak yang gabut gitu. Jadi salut. Terima kasih ya, nanti aku lakukan kepada teman-teman saya selalu ini. Terus apalagi ya? Ini lah. Keresahanku tentang circle pertemanan. Kenapa kita milih teman kita? Emang milih teman itu berpengaruh ya sama otak kita, sama pemikiran kita. Kamu mau jawaban dari mana? Dari sudut pandang aku? Ya pengalaman aja. Pengalaman aja ya. Oke. Kalau menurut aku circle itu dia adalah salah satu support system yang membentuk kita saat ini sampai sekarang. Dari mulai circle kita TK, pokoknya mulai kita mengenal sosial, bahkan keluarga kita sendiri. Kan circle sosial kita pertama pasti keluarga. Terus habis itu sampai kita sekarang, cenderung kita akan memilih yang satu frekuensi, yang bisa ngobrol enak, yang bisa ngerti perasaan kita gimana, yang bisa ngerti kita butuh apa sih sebenarnya di saat-saat ini, saat-saat tertentu yang orang lain nggak tahu tapi dia tahu, yang orang lain mungkin harus dijelaskan sebetulnya tapi orang lain tahu tanpa aku harus menjelaskan banyak panjang hal gitu. Jadi kalau menurut apa ya, aku baca penelitian dan juga pengalamanku sendiri, pertemanan itu membuat aku mempunyai healing sendiri ya, penyembuhan sendiri ketika akhirnya gini, aku ngerasa kesepian ataupun aku ngerasa down, aku butuh teman bercerita. Dan pada saat itu aku moodnya jelek banget, ketemu sama teman aku itu ngobrol doang atau sekedar cuma ya udah apa ya, ngobrolin hal-hal yang kecil-kecil yang nggak penting gitu loh, itu udah bikin senang. Dan kalau secara kesehatan, senang itu membuat hormon endorfin kita naik. Itu gunanya apa? Hormon endorfin itu gunanya untuk meningkatkan kebahagiaan dan juga dia itu kayak booster buat imun. Oke, kita tuh sekarang harus sering bahagia guys. Bahagia terus, jangan lupa bahagia ya. Karena imun kita jadi kuat kalau kayak gitu. Ya. Dan salah satu dapatnya dari pertemanan. Iya. Dan tapi pertemanan yang nggak toksik ya berarti kan? Nah itu perlu diwaspadai guys. Pertemanan pun ada yang toksik kan? Yep, sangat. Ada yang toksik. Terus kan namanya circle berarti kan ada lingkaran-lingkarannya kan, ada ringnya gitu. Ring yang paling luas,
yang biasanya 50-an, 100-an gitu. Itu mulai kecil-kecil lagi, ring 20 gitu, ring 10, ring 5 gitu, ring 1. Ya, yang satu ada di sini. Oh, ring 1 dari sendiri. Kirain ada yang 1 lagi. Itu ring 2 ya. Ring apa nih? Ring kan cincin Iya, iya, di iya. kanan. Ring 17 Apa namanya? motor. Oke, ring garing. Ring garing. Ring garing nah. S2 dia. Terus kenapa? Ya itu maksudnya kalahku ya sama circle itu. Kalau Ellen kan tadi healing ya, tempat dia untuk healing ketika lagi merasa ini, akhirnya ketemu sama teman-teman ini jadinya lebih nge-up lagi, buster lagi. Nah, kalau aku enggak, circle itu buat pemanfaatan. Healing juga pemanfaatan cuy. No, maksudnya pemanfaatan itu kita nih menentukan nih udah nandain ini circle untuk main gokil-gokilan, ini circle untuk berpikir, ini circle untuk apa foto-foto gitu, untuk kayak gitu lah jalan-jalan gitu. Ini circle untuk urusan yang lain. Iya, ada pasti itu juga. Ya, sih, jadi ada jenis-jenisnya masing-masing gitu. Ada jenis-jenisnya. Jadi pertanyaannya, contoh Ellen circle yang apa? Ellen ini circle berpikir sih menurut. Ding. Nenek aku. Aduh, berat banget Hah? sih, tak. Hah? aku Nekowe circle hidup sih. Circle setiap hari ya. Circle kehidupan gitu. Ya udah masuk semua sih di sana, berpikir gitu. Ada kue aja di sini. Oh, iya. Kan kalau aku bahas di sini pun nanti kan aku nonton. Oh iya. Itu sih maksudnya, apakah Ellen juga mengkategorikan itu? Iya. Hmm. Aku sendiri iya sih sebenarnya. Aku ada circle aku anak-anak SMA, ya kan, ngobrolin ya apa ya, ada circle aku. Emang circle SMA masih ada yang ngajak berpikir? Ya kalau berpikir emang enggak senang-senang doang. Seneng ya kan? Rata-rata circle SMA itu seneng-seneng. ya, Reuni senang-senang. gitu-gitu Iya, lah kan. reuni gitu kan. Terus ya udah ada juga circle kuliah, pastilah itu kan. Circle kuliah juga pasti pecah lagi buat, kan? buat belajar gitu kan. Kadang juga kita disirkelkan oleh sistem nggak sih? Ah iya, kelompok-kelompokan gitu. Kayak gitu, akhirnya kita ketemu nih sama orang yang satu frekuensi, jadi circle lagi gitu kan. Dari grup itu, oh kita cocoknya sama 2 orang ini, sama itu lagi kayak gitu. Terus ada circle, aku ada circle anak-anak teater, terus ada circle anak-anak yang suka nongkrong di kafe, ada yang suka nongkrong di angkringan gitu-gitu tuh ada gitu loh. Jadi kalau ini ya aku milih gitu, atau circle curhat juga ya, ada, circle untuk ngomongin segala hal juga ada. Circle transport drakor gitu. Iya, di sebelah saya. Berarti aku masuknya circle apa nih? Kalau tak berani itu circle apa ya? Pertama, karena ketemu dia di KKN, jadi gue ini adalah circle yang tersistem. Tersistem, iya betul. Iya kan? Kita ketemu karena sistem Karena gitu, sistem. karena sistem bukan ketemu sendiri gitu. Tapi sekarang jadinya circle berpikir, circle ngobrol juga, sama transfer drakor. Transport drakor itu yang utama. Berpikir dan diskusi itu hanya selingan. Iya betul bang. Selingan lagi. Kalau lagi ini ya kayak kemarin, kalau gitu terus mau terus sebagai sampai chatnya jibun gitu ya. Itu beberapa hari, 2 hari. Iya. Dan itu belum kamu balas ya kan? Iya belum aku balas. Pas ketemu kan mau ngomonginnya. Aduh. Pas ketemu mau ngomonginnya. Random amat ya kita ya. Terus ini yang terakhir nih. Makin tua kita, itu circle kita makin menyempit. Apakah kalian yang punya gitu? Iya. Benar. Kenapa sih sampai kayak gitu? Apakah kita karena kita capek menghadapi banyak orang, ataukah kita udah maksudnya semakin tua kan biasanya fokusnya itu udah makin terarah. Nah, jadi kalau makin banyak orang kan takutnya jadi ngeganggu fokus gitu. Kalau Ellen ini melihatnya gini. Kalau aku sih
semakin tua menurut aku semakin banyak teman. Cuma semakin dikit yang bisa benar-benar memahami kita. Karena kita bukan zamannya lagi kayak semua teman kita curhatin, semua teman kita ceritain, dan pada akhirnya circle yang awal itu yang kita udah percaya, akhirnya kita tetap pakai itu, ataupun kita nemu lagi nih di dunia kerja tuh, di dunia yang lain ya paling 1-2 orang. Karena nanti kita tuh udah capek dengan keadaan gitu loh, Tam. Berarti benar kan, Sih? sampai Iya, keadaan juga capek. ada kan. Iya benar. Kayak udahlah nggak mau ribet, nggak mau ribet udah. Ini kita aja nih kan masih 20-an lah umurnya. Nanti bakal ketemu nanti circle kerja, circle parenting, Circle tetangga. iya. Kalau aku yang Islam misalnya circle pengajian, Iya itu. circle gereja, circle apa gitu yang agama-agama itu biasanya makin tua tuh ada 3. Makin tua lagi ada circle ngomongin cucu, ngomongin penyakit, Saudara-saudara penyakit. ngomongin pensiun, Iya itu benar. masih banyak bahasan-bahasan dunia itu. Tapi kita itu harus siap-siap karena semua orang di circle kita sekarang itu akan pergi suatu saat. Tapi aku pengennya ada circle aku di masa muda yang harus bertahan sampai tua. Masalahnya yang aku bilang nggak ada itu bukan karena dia pergi, Tapi meninggal. oh iya kalau itu Iya kan? itu mah iya itu udah uswaya. Saya, cuman kan maksudnya perlu buat kita tuh jangan menutup diri juga. Ya. Meskipun kita tahu kita akan punya circle yang lebih sedikit, gitu kan? Karena kita nggak tahu kapan mereka pergi dan kita bisa. Kapan mereka pergi dan kapan kita pergi itu nggak tahu. Itu benar. Iya kalau umur kita panjang, kalau enggak ya kan kita yang duluan. Iya betul banget. Kita nggak tahu. Tapi ini sih poinnya adalah aku pengen circle aku di masa muda itu ada yang bertahan sampai besar sampai tua. Kayaknya lucu gitu. Iya pasti. Kayaknya Dan lucu. banyak yang kayak gitu juga kita. Iya. Aku pernah nonton film Bebas. Udah mau Belum guys. pemerannya tuh Mbak Imo. Ada Imonya, ada banyak lah. Ceritanya itu tentang circle pertemanan SMA. Nah mereka bertahan sampai mereka udah dewasa, terus bertahan. Dan ketika mengingat memori-memori zaman dulunya itu melekat banget gitu loh, melekat banget. Maksudnya lucu aja gitu kalau bertahan sampai setua itu. Pasti. Bahkan kita sekarang kayak udah bayangin gak sih? Aku sih biasanya kalau sama anak-anak SMA ya. Nanti kita punya anak ya. Kita nanti arisan ya. Gitu udah mikirnya. Iya bener bisa tuh gitu kan. Kalau aku punya prinsip ini, kita nggak perlu memplanning itu, tapi itu akan menghampiri kita sendiri. Iya nggak sih? Sama kayak kita waktu semester 6 ya, bahasanya KKN, skripsi gitu kan. Sekarang orang-orang mau wisuda, Aku pulang dulu ya. bahasanya wisuda. Cari kita. Ya, Bahasanya wisuda. Maksudnya itu akan ada sendiri loh obrolan itu, nggak menyesal ya. Kalau mau merencanakan juga boleh juga, masing-masing lucu aja sih maksudnya. Ini nggak sih lucu aja Iya, gitu. lucu. Setelah SMA ngomongin arisan. Sumpah itu. Kita punya usaha bareng ya, itu kadang. Ya, tapi selama itu positif kayaknya bisa Iya, diaminin bisa. aja. Iya. Daripada bahas-bahas yang lebih negatif ya kan, yang lebih nggak guna. Dan satu lagi tak, menurut aku tuh temen ataupun mereka sangat penting. Ya apapun kita sebutnya lah ya. Menurut aku nih kalau misalnya untuk dikatakan deket tuh nggak harus yang tiap hari kasih Iya. Tapi ketika lo butuh dia ada. Ketika dia butuh lo ada. Iya. Itu sebenarnya kayak lebih ini sih daripada yang setiap hari bareng atau ya mungkin itu memang kedekatannya lebih banget. Cuman menurut aku dengan circle yang kayak maksudnya yang pola yang kayak gitu tadi pun nggak jadi menjauhkan kita gitu loh ya nggak sih? Karena ini ya, kecenderungannya orang-orang terlalu memaksakan. Iya itu yang aku
mempertahankan circle dengan harus ngobrol setiap hari, ngechat setiap hari gitu. Jalan setiap hari main Ya terus. setiap hari. Sama sih aku juga memahami dan aku juga membiarkan Yep. saya ketika sahabatku dia punya circle yang lain dan aku nggak harus ikut sama main-mainan mereka, ya nggak apa-apa. Berarti waktu yang sama aku harus beralih dengan circle yang lain gitu. Kayaknya ada masa yang gitu. Hari ini misal aku malam ini ketemu sama Ellen, besok malam nggak sama Ellen. Kita harus punya keseimbangan loh sama circle kita yang lain. Iya benar banget. Dan aku nyebutnya adalah itu menjaga kewarasan. Salah satu hal untuk menjaga kewarasan. Karena kalau kita menutup diri kan ya berarti kita nggak mengembangkan isi otak kita, omongan kita. Karena menurut aku circle dan sosial itu tempat belajar juga tuh. Ya, bagi orang yang mau untuk mengambil itu sebagai pelajaran. Ada orang yang nggak menutup kemungkinan ya, Iya. sekedar jalan aja, Iya. sekedar ngabisin duit aja. Sekedar curhat ada, sekedar itu gitu doang. Iya, it's fine, boleh sih, itu hak dia. Hak dia, tapi alangkah lebih baiknya ketika itu kan diambil obrolan tadi ngomongin apa sih? Kalau ada yang baiknya ya diambil. Wih di. Gitu. Sama kayak ini nih, udah harus ke kafe, ngeluarin duit buat jajan. Ya nggak apa-apa, asal itu sebanding sama Yang kita dapat. kita ngobrol ini. Hebatnya manusia sama circle. Udah yang paling semoga Helen lancar urusannya. Semoga kita ketemu lagi. Oke. Iya. Kalau pengen bahas yang lain gimana juga? Iya ini udah mau tutup tapi stopnya guys. Terus ya udah. Baik. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita yang tidak jelas.